Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Anam selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika, dan yang terhormat para hadirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang insya Allah penuh barokah ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan sedikit pidato yaitu yang berjudul tentang Islam dalam keadaan asing di akhir zaman. Kiamat adalah salah satu misteri yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kita tidak akan tahu kapan kiamat akan terjadi, namun di samping itu kita dapat mengetahui tanda-tanda kiamat itu sendiri yang memang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Di akhir zaman seperti zaman kita ini, sebelum datangnya hari kiamat akan ada hari-hari yang di dalamnya turun dan tersebar kejahilan yang disebabkan oleh malasnya manusia dan enggannya mereka dari menuntut ilmu agama, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Inna baina yadai sa'ati li'ayyama yanzilu fihal jahlu wa yarfa'ul ilmu." Sesungguhnya di depan hari kiamat ada hari-hari yang kejahilan diturunkan di dalamnya dan ilmu diangkat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak di antara sunnah Nabi yang dilalaikan orang pada hari ini sehingga terkadang menjadi sesuatu yang mahjur atau ditinggalkan. Inilah yang pernah diisyaratkan oleh Nabi ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Bada'ul Islamu ghoriban wa yasa'udu kama bada'a ghoriban fatubalil ghuraba." Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia muncul dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Iman. Semua ini disebabkan karena kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap agamanya dan sunnah rasulnya. Kurangnya perhatian mereka menuntut ilmu syar'i karena kesibukan duniawi yang memalingkan mereka, sementara mereka tak ada perhatian dengan majelis ilmu dan majelis taklim. Akibatnya agama dan sunnah terasa asing dan aneh di sisi mereka. Memang terkadang mereka mendatangi majelis taklim, namun jika mereka hadir, nampak dari wajah mereka lelah dan keterpaksaan ikut majelis taklim. Ya, hanya sekedar hadir agar orang-orang tidak mencelanya. Fenomena berlombanya kaum muslimin memperbanyak harta benda dan fasilitas duniawi sehingga membuat mereka lupa terhadap agamanya. Jika semakin hari semakin terbesar kejahilan, maka ketahuilah bahwa ini adalah salah satu di antara ciri dan tanda dekatnya hari kiamat. Dengan realita kejahilan umat seperti ini, tak pelak jika banyak menimbulkan masalah. Tak heran jika terkadang ada sunnah Nabi yang ingin diamalkan di zaman ini, mereka serta-merta merasakannya sebagai suatu yang asing, menolaknya, menganggapnya bukan dari Islam, bahkan memusuhi dan menyakiti sebagian hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengamalkannya. Jika kejahilan tentang agama merata di tubuh umat, maka akan tersebar berbagai macam pelanggaran, syirik, kekafiran, bid'ah, dan maksiat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah awal kehinaan yang akan menimpa umat Islam yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Jika umat Islam sibuk dengan dunia, sibuk dengan peternakan, pertanian, perdagangan, apalagi riba, sehingga lupa mempelajari agama dari Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan timpakan kehinaan atas mereka. Inilah kehinaan yang tak mungkin dan tercabut dari tubuh umat kecuali mereka mau kembali kepada agamanya dengan ilmu agama yang benar dan berguna. Maka kita sebagai generasi Islam harus menjunjung tinggi ajaran Islam dan harus tetap menggali ilmu tentang Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.